Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ihwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama dengan pembahasan di masa pandemi, menjadikan bulan Ramadan ini penuh dengan makna. Insya Allah pada episode sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana caranya sikap kita untuk menyambut bulan Ramadan agar lebih bermakna lagi. Salah satunya adalah yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang pertama, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan Al-Quran ini ketika Allah turunkan adalah sebagai petunjuk manusia. Hudal linnas. Dan ternyata bukan hanya saja sebagai petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas-penjelas atas petunjuk-petunjuk itu. Salah satunya di episode sebelumnya kita sudah dijelaskan juga tentang bagaimana caranya kita untuk sepertiga dunia ini bisa di genggaman tangan kita. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh kebaikan. Kemudian yang kedua, saling bernasehati dalam kebenaran. Dan yang ketiganya, saling menasehati dalam kesabaran. Tentunya di masa pandemi ini, Masya Allah, begitu luar biasa ujian, godaan yang menghampiri kita, bahkan mungkin umat muslim sedunia yang lainnya. Maka dari itu, bukan hanya saja pada umat muslim sedunia lainnya, tapi tanyakan juga pada diri kita, sejauh mana kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, dengan penuh kemenangan. Karena bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan maghfirah, bulan kemenangan. Bulan-bulan yang Allah berkahi dari mulai awal sampai di akhirnya. Untuk itu, kita harus sama-sama belajar untuk bagaimana caranya kita ketika kita memberikan kontribusi kebaikan. Yaitu dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk memberikan petunjuk dan penjelas-penjelas petunjuk itu tersebut.
Kebanyakan orang ketika kita hendak melakukan suatu kebaikan, kita banyaknya mikir-mikir. Betul tidak? Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah merasakan hal yang namanya mikir-mikir, katakan seperti itu, boleh jadi sikap tersebut bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Karena siapa? Karena selain Allah. Kita ingin mungkin dilihat oleh orang lain kebaikan-kebaikan kita. Nah, untuk itu sahabat, yuk sama-sama kita benahi diri kita ini dari awal lagi. Jangan sampai ketika kita menginginkan suatu amal kebaikan, semuanya kita ambil. Tapi ternyata tidak ada satu kebaikan yang menjadikan kebaikan itu berpahala di hadapan Allah. Naudzubillah. Untuk itu, bagaimana caranya? Caranya kita melakukan amal kebaikan, pilih aja salah satunya. Salah satunya yang akan menjadikan bobot nilai kebaikan kita di hadapan Allah itu luar biasa. Contoh misalkan, di dalam bulan Ramadan, ketika kita tilawah saja atau baca Quran, itu satu hurufnya ya kalau di hari-hari biasanya atau di bulan-bulan biasanya itu adalah 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan ini, Masya Allah, berlipat-lipat, bahkan sampai dikatakan 700 kali lipatnya. Nah, untuk itu, coba kita fokuskan hari ini. Fokuskan, kita latih dari sekarang sebelum nanti Ramadan akan datang. Ya, fokuskan untuk apa? Untuk memberikan amalan kebaikan yang menjadi amalan kebaikan ini walaupun kecil, itu menjadi bobotnya luar biasa. Walaupun kecil. Ya, walaupun itu kecil. Usahakan. Ya. Usahakan adalah dengan istiqomah. Istiqomah itu ketetapan, ya. Ketetapan yang akan menjadikan, melahirkan diri kita itu insya Allah terbiasa melakukannya. Salah satu amalan yang sudah terbiasa contohnya adalah makan. Makan itu sudah biasa bagi kita. Nah, jadikan amalan ibadah ini walaupun hanya kecil, contohnya aja tadi tilawah Quran gitu. Ya. Walaupun hanya satu ayat satu lembar, satu hari satu lembar gitu. Terus kita lakukan satu hari satu lembar, satu hari satu lembar, satu hari satu lembar. Jangan melihat orang lain misalkan, oh dia kok bisa sampai 1 juz, saya nggak bisa. Allah itu maha tahu tentang kapasitas kita, tentang kelebihan kita, tentang kekurangan kita, Allah tuh tahu. Ya, jangan sampai kita menunjukkan kepada orang lain kita itu pingin dikatakan baik di hadapan orang lain sehingga kebaikan apapun itu wah kita lakukan. Tapi ternyata kebaikan itu hanya seperti layaknya debu yang menempel pada dinding. Jadi ketika ada angin yang meniupnya sehingga debu itu hilang. Jangan sampai amalan kita seperti itu. Ya. Nah, jadikan amalan kita itu amalan yang menjadi kebiasaan. Jadi yang namanya sudah menjadi kebiasaan itu layaknya seperti kita membalikan telapak tangan. Mudah. Nah, contohnya ketika kita melakukan kebaikan, salah satunya membaca Al-Quran, walaupun hanya satu hari satu halaman, kalau kita terus lakukan, ya, lakukan, Masya Allah. Ini bobotnya akan lebih besar dibandingkan yang banyak, tapi hanya satu kali, tapi ini sedikit, tapi berkali-kali. Allahu Akbar. Al-Azim. Ya. Di bulan Ramadan ini yakin satu hal. Semuanya akan Allah lipat gandakan. Tidak ada yang Allah tidak kurangi, tapi Allah lipatkan semuanya. Lipatkan lagi. Allahu Akbar. Mau atau tidak, tergantung kitanya. Maka dari itu, yuk
di bulan Ramadan ini kita sama-sama fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apapun itu. Tapi ingat, berikan kebaikan walaupun itu kecil, tapi itu bobotnya paling tinggi di antara yang ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ketika nanti kita di hadapan Allah, kita bisa memberikan suatu kebaikan kepada Allah. Ya Allah, ini kebaikan saya ya Allah. Ketika Allah sudah wafatkan kita, Allah gampang untuk menghisap kita. Allah tahu tentang kebaikan yang kita lakukan. Walaupun itu kecil di mata manusia, tapi di mata Allah, Masya Allah, tidak ada yang kecil. Maka dari itu banyak orang yang berpikir, saya ingin melakukan kebaikan tapi saya tidak punya uang. Saya ingin melakukan kebaikan tapi saya tidak punya apa yang harus saya berikan. Karena apa? Karena pikirannya itu kebaikan itu harus, kalau untuk memberi harus lebih banyak. Kalau sedikit itu rasanya aduh gengsi dong. Betul? Kebanyakan memang seperti itu. Berpikir-pikir kalau aduh apa. Padahal apa? Ketika kita mau melakukan suatu kebaikan walaupun itu kecil, kita misalkan punya ini apa namanya? Minyak wangi. Kita pun tidak punya apa-apa lagi. Ketika kita sholat berjamaah di masjid misalkan, kita mau melakukan kebaikan, insya Allah ini akan dicatat tidak oleh Allah, akan dicatat menjadi kebaikan. Ya akhi fillah, mau ini? Yuk sama-sama pakai. Ini adalah kebaikan. Kata siapa ini bukan kebaikan? Kata manusia. Iya betul, ukurannya manusia. Kita bukan untuk dilihat oleh manusia sekali lagi. Konsepannya. Ini adalah untuk dilihat oleh Sang Pencipta kita. Ya, makanya kurang tepat gitu. Orang-orang mengatakan, aduh susah saya mencari pekerjaan. Ya, susah banget. Kenapa? Karena ukurannya, kalau yang namanya mencari pekerjaan itu kita harus punya skill yang banyak dan lain sebagainya, keahlian-keahlian. Padahal ketika kita mau memberikan suatu kebaikan, walaupun itu kecil, di mata Allah, Allah lebih suka yang kecil tapi terus kita lakukan. Daripada yang gede langsung tapi itu hanya satu kali. Naudzubillah. Jangan sampai ya, ketika kita di dunia pekerjaan, ya, kita saling mendolimi satu sama lainnya. Ini yang akan menjadikan satu di antara yang lainnya ini tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Buktinya apa? Buktinya pasti ada aja saja ketika kita dalam satu perusahaan saling gontok-gontokan gitu. Saling menyalahkan satu sama lainnya. Jangan sampai seperti itu ketika kita melakukan suatu kebaikan. Jangan sampai kita nodai dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Introspeksi diri kita, sejauh mana kita bisa memberikan kebaikan, kita bisa menjadikan amal walaupun itu hanya kecil, tapi selalu kita lakukan. Insya Allah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, walaupun sekalipun di masa pandemi, insya Allah Ramadan yang akan datang nanti akan menjadikan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita kembalikan lagi konsepnya kepada yang namanya Al-Huda, petunjuk, dan Al-Bayyinah, penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu, yaitu bagi Al-Quran. Kembalikan lagi konsepnya pada Al-Quran. Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. Baik, sahabat percikan iman, terima kasih selama 30 menit ke depan ini, atau 15 menit ya, kita sudah membersamai, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Syukran jazakallahu ahsana jaza. Afwan ala ihtimamikum. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman, membangun negeri dengan dakwah tanpa batas.